Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Al-Fatih Trans yang mengulas tentang kelapa sawit. Jadi pada pagi hari ini kita akan melakukan aktivitas pemupukan di areal lahan rawa di lokasi yang 110 pohon. Untuk yang 149 kita pending mungkin minggu depan. Jadi ini kita lakukan pemupukan pada hari ini. Pupuk yang kita gunakan adalah pupuk dolomit. Untuk PBM 2 kita kasih ataupun dosis pemupukannya kira-kira 1 kilo lah, 1 pohon. Jadi kenapa ini kami lakukan pemupukan dan jenis pupuknya adalah dolomit. Jadi perlu kawan-kawan ketahui bahwa lokasi lahan kami ini adalah lahan yang rawan banjir. Jadi pH di lokasi ini itu rendah ya, pH-nya rendah. Ini pernah kami cek yaitu 4,5 sampai ke 5. Jadi mudah-mudahan dengan pemberian dolomit ini akan meningkatkan pH-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan unsur magnesium. Jadi di kelapa sawit ini unsur yang besar yang dibutuhkan oleh kelapa sawit nomor 3-nya menurut saya adalah magnesium. Kalau yang pertama adalah kalium ataupun unsur K, yang kedua adalah nitrogen, dan yang ketiga adalah magnesium ataupun Mg. Baru yang keempat adalah fosfor atau pupuknya adalah P25 ataupun fosfat. Nah, tentunya kawan-kawan mempunyai pertimbangan tersendiri dalam melakukan pemupukan. Ada yang menggunakan dolomit, ada yang menggunakan kisrit. Nah, kalau untuk saya cenderung menggunakan dolomit karena lokasinya adalah daerah banjir ataupun yang di daerah gambut. Itu lebih tepatnya adalah menggunakan dolomit dibanding kisrit. Nah, perbedaan dolomit dengan kisrit ini terletak pada proses pabrikasi. Nah, kalau dolomit ini masih murni batuan alam yang digerus tanpa melalui proses pabrikasi. Pabrikasi di sini prosesnya adalah pengasaman, penambahan sulfur. Jadi lebih cepat larut dan diserap oleh tanaman. Namun sulfur ini sifatnya adalah asam, reaksinya adalah asam. Jadi untuk daerah-daerah yang pH-nya rendah atau zat asamnya tinggi, ini kurang tepat menurut saya kalau menggunakan pupuk yang reaksinya asam. Makanya pertimbangan itu saya menggunakan yang dolomit, tidak menggunakan yang kisrit. Nah, dan tentunya kawan-kawan di toko sebelah rumah saya ini saya ambil harganya 43.000. Nah, kalau untuk di daerah lain, mungkin daerah kawan-kawan yang lain, nah ini ada yang berbeda-beda ya untuk jenis harga pupuk ini. Nah, juga ada jenis kapur pertanian. Kemarin saya ditawari juga ada jenis kapur pertanian, mereknya perlu sebut tidak ya? Saya rasa tidak perlu saya sebut, nanti bisa saya fotokan saja kalau pas saya ke toko. Nah, kandungan pada kapur pertanian tersebut unsurnya hanya CaO, tinggi ya, CaO-nya tinggi. Namun saya tetap memilih dolomit karena yang saya butuhkan itu unsur magnesiumnya, bukan hanya sekedar unsur CaO-nya, tapi unsur magnesium juga kami butuhkan. Makanya saya memilih dolomit. Kalau rekomendasi toko pupuk tersebut dan juga kawan-kawan yang ada di kampung saya menyarankan
pupuk tersebut yang kandungan CAO-nya tinggi, harganya juga lebih mahal, sekitar ya 50.000 sampai 55.000. Namun karena unsur magnesium yang saya butuhkan, saya memilih dolomitnya. Jadi itulah ya kawan-kawan ya yang kita review pada pagi hari ini. Nanti kita lihat pupuknya, kita lihat proses pemupukannya, dan juga perlengkapan apa-apa saja yang saya pergunakan dalam melakukan pemupukan ini. Oke, kita lihat pupuknya dulu. Nah, ini kawan-kawan pupuknya, mereknya ini ya, pupuk dolomit kualitas super M100. Nah, ini nomor registrasinya, baru ini kandungannya magnesium ataupun MgO-nya 18-24%, CaO-nya kurang lebih 30%, kadar air maksimal 100%, dan kadar mes ini mes 100 ini 90-95%, netonya 50 kg. Nah, kandungan mes ini sebenarnya adalah ukuran tingkat kehalusan daripada pupuk ini ya, butiran-butirannya ini. Nah, ini 100. Nah, syaratnya itu harus 100, minimal untuk 100. Itu baru yang dinamakan pupuknya bagus. Kalau di bawah 100 masih kasar ya, kurang bagus menurut saya. Nah, PT-nya adalah Galatama Lestarindo Indonesia. Ini Deptannya terdaftar di Deptan. Nah, sebelum pemupukan tentunya kita peralatannya kawan-kawan untuk safety, keamanan ini harus kita jaga. Ini saya juga membawa masker ya, karena ini sifatnya seperti abu ataupun debu, makanya kita pakai masker. Juga menggunakan kacamata. Tadi sudah kawan-kawan lihat kita menggunakan kacamata. Jadi ini pohonnya yang akan saya lakukan pemupukan. Ini sekitar 26 bulan. Takarannya ataupun dosisnya ini saya buat nanti sekian 1 kilo lah satu pohon. Ya kurang lebihnya 1 kilo lah, 1 kilo sampai 1,5 kilo. Karena tidak membawa alat ukur, jadi kita kira-kira sekitar 1 kiloan. Jadi itu ya kawan-kawan ya. Nanti kita lihat proses pemupukannya. Ini ya kawan-kawan ya, ukurannya kurang lebih, kalaupun kurang ya kita tambah sedikit, ini kurang lebih antara 8 sampai 9 on. Oke, kita tabur kawan-kawan. Oke, kita lanjutkan kawan-kawan. Ini yang jenis yang ambi, penanaman bulan 12 tahun 2022. Ini berarti sudah 18 bulan ya, hampir 18 bulan. Nah, gini ya kawan-kawan ya proses pemupukannya.
kita tebarkan aja merata. Walaupun ada rumputnya ini nggak apa-apa kawan-kawan, karena ini dolomit ya, nanti terkena hujan akan jatuh dan proses larutnya ini lama. Cuman kalau untuk jenis pupuk urea, terus KCL ataupun ya NPK yang Mutiara atau NPK lainnya, kalau bisa ya dibersihkan dulu lah piringannya biar larutnya sempurna. Nah ini ya yang ngambil baru hampir 18 bulan udah keluar apa bunganya, cuman masih bunga jantan. Ini ada dompet-dompetnya lagi ya, mudah-mudahan lagi di umur nanti 26 bulan sudah berbuah normal. Oke, kita lanjutkan di sebelahnya. Nah ini juga sama ya, sudah ada bunganya pun masih bunga jantan ya. Kita daburkan begini ya kawan-kawan ya, walaupun terlihat ada yang numpang di batang atau apa, nanti itu karena hujan ini tidak apa-apa kawan-kawan, dia akan jatuh ke bawah kalau terkena hujan. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan ini langsung hujan. Ya ukurannya kira-kira satu gini ya, 1 kilo lah kurang lebih. Ini masih agak kurang bagus, langsung aja kita siram kawan-kawan. Ini plastiknya kita singkirkan. Kalau yang lain, nah ini polybagnya, polybag bukti bahwa tanamannya ini masih belum lama. Inilah ya, kita singkirkan. Kalau plastik dia nggak bisa larut kawan ya, harus disingkirkan. Kalau hanya rumput-rumput ini nggak masalah. Kali kawan. Pohon ini ya. Oke, finish. Kita lanjutkan hari esok ataupun lusa. Oke kawan-kawan, kegiatan kita pada hari ini pemupukan dolomit di lahan yang 110 pohon ini kita sudah selesai. Kita lanjut esok ataupun lusa, karena kita kerjakan sendiri, jadi ya tidak perlu apa ngoyo bahasa Jawanya, jadi biasa santai aja lah, 1 hari 1 sak, 1 hari 1 sak. Mudah-mudahan nanti juga akan selesai. Nah selanjutnya kawan-kawan, nah minimal 1 bulan daripada pemupukan ini nanti akan saya lanjutkan dengan pemupukan yang lainnya, apakah nitrogen, urea ataupun ZA, kalium ataupun MOP. Nah, bisa juga nanti langsung kita berikan yang NPK. Nanti kita lihat sesuai kemampuan dan budget kita. Jadi oke kawan-kawan ya, terima kasih yang sudah menonton.
Bagi yang belum subscribe maksudnya, ya mohonlah untuk di subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang, dan tentunya sama-sama kita berbagi pengalaman, berbagi ilmu, dan juga berbagi pengetahuan tentang perkelapa-sawitan. Jadi sekian dari saya, Al-Fatih Trans. Ya, selamat berjuang, tentunya semangat dengan harga yang turun drastis. Nah, di sini masih 1.500 di tingkat petani. Jadi di kawan-kawan berapa, masukkan di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.